Sehingga kadang ketika ada tawuran di Kanjuruhan, kita itu sudah lupa bahwa bangsa ini memang dari dulu tawuran biasa. Tahun 450 Kanjuruhan itu sebuah kerajaan, dan di lapangan Kanjuruhan itu memang tempat perang terakhir runtuhnya kerajaan Kanjuruhan. Nah itu kadang yang kayak gitu kita mulai lupa. Jadi jangan usik bangsa ini untuk diajak kelahi, karena catatan dunia sampai hari ini hanya mencatat satu bangsa yang merdeka karena merebut kemerdekaannya dengan perang, itu cuma Indonesia. Jadi ini kadang kita lupa, makanya ojo ude-ude wong Indonesia itu dijak gelut. Karena kalau sudah diajak kelahi, nggak mikir bangsa ini. 10 November itu membuktikan hanya kelas tawuran ini mampu mengalahkan sebuah pasukan dengan kekuatan detasemen yang sangat terdidik. Ini kadang kita ini, makanya di Surabaya ono bonek itu nggak usah heran. Bal-balan tawuran itu nggak usah heran. Ono dangdutan tawuran juga nggak usah heran. Tinggal penyaluran yang kayak gitu ini kan tidak jadi tentara, jadinya ya tawurannya di jalanan. Coba orang-orang kayak gitu diakomodir menjadi polisi dan tentara, itu mungkin lebih. Wah itu kalau suruh perang paling duluan itu. Kok nggak dibayar aja maju, apalagi kalau dibayar. Nah, ini jadi kadang kita lupa. Makanya ketika kita berbicara tentang Islam, kita ini sudah termindset bahwa Rasulullah itu lahir di zaman jahiliyah, sehingga seolah-olah di kepala kita itu seluruh dunia itu sedang berada dalam situasi jahiliyah. Padahal yang jahiliyah itu waktu itu ya cuman Arab itu. Di sini sudah bukan jahiliyah. 571 Rasulullah lahir, 600 kira-kira mendapatkan wahyu. Itu di sini sudah berdiri kerajaan-kerajaan besar. Sudah mengerti tata negara, mengerti sistem teologi, sudah ngerti sistem pendidikan. 300 itu di Kutai Kartanegara sudah berdiri kerajaan di Kalimantan Timur, sehingga orang mengatakan kalau ke IKN itu tempat jin buang anak. Ini juga dia ini nggak baca bahwa tahun 300 Kalimantan Timur berdiri kerajaan yang sangat kuat, namanya kerajaan Kutai Kartanegara. Linggayoninya itu yang di Jawa itu cuma segede gini. Linggayoninya di Kutai Kartanegara itu segede pohon kelapa, tinggi batunya itu. Tahun 400 di Jawa Barat sudah berdiri kerajaan Tarumanegara. 500 itu di Jepara berdiri kerajaan Kalingga dengan keadilan yang luar biasa, menendang pundi-pundi itu dipotong kakinya. 600 berdiri kerajaan Mataram Hindu Jinjiyeng, dalam waktu 200 tahun mampu mendirikan Borobudur. Nah ini yang kadang mindset kita, apalagi anak-anak sekarang yang nggak ngerti itu. Nah itulah maka bangsa-bangsa yang lain habis-habisan menceritakan masa lalunya sebelum menjadi nation state, sebelum menjadi negara bangsa. Semua cerita. Amerika sebelum menjadi nation state habis-habisan itu Hollywood. Mulai dari Wild West sampai The Last of the Mohican dia ceritakan. Sehingga ketika diganggu oleh Vietnam, dia bikin Rambo 1 sampai 6. Dunia boleh kalah bangsa ini. Ya kan, gagal dengan Saddam Hussein bikin Hotshot 1, 2. Gagal dengan terorisme bikin 12 Strong. Kekalahan spiritual dengan Cina, mereka nggak malu bikin American Shaolin, American Kung Fu. Lu ya kan, dengan Jepang dia bikin American Samurai, American Ninja. Bahkan samurai terakhir dari Amerika namanya Tom Cruise dalam film The Last Samurai. Ini historiografi sebuah bangsa. Loh, makanya kitab suci itu nggak pernah melepaskan diri dari menceritakan masa lalu.
sekaligus peninggalannya. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah, itu dihidupkan sampai hari ini jadi Ka'bah itu. Ketika Nabi Ibrahim itu membangun sebuah balad ya, membangun sebuah negara kecil, kampung kecil. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus sholata faj'al 'afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas thamarati la'allahum yashkurun. Itu makom Ibrahimnya itu masih ada sampai hari ini. Dan orang cuman disuruh ke makom Ibrahim, tidak ke makam Nabi Ibrahim. Sofa Marwah itu adalah peninggalan masa lalu luar biasa. Itu orang disuruh tengok ke sana untuk apa? Menapak kembali dengan jalan yang seperti dilakukan oleh Siti Hajar. Sa'i, Jamarot. Orang tidak disuruh cari makamnya Nabi Ismail, orang tidak disuruh cari makamnya Siti Hajar. Tapi bahwa titik-titik perjalanan sejarah itu ini sangat kuat, dan itu Quran yang menceritakan. Sehingga kita tidak mudah kemudian itu bid'ah, itu musyrik, ini enggak. Cina itu dari mulai ular putih sampai ular hijau, dari Wung Fei Hung sampai Sun Gokong, itu komplit. Jepang dia bangkitkan kembali cerita-cerita Bushido-nya, karena negaranya mengemban misi dumping, di mana beli dalam negeri lebih mahal dari di luar negeri. Konflik Tokugawa dan restorasi Meiji saling bantai di Jepang itu diceritakan dengan sederhana oleh anak milenial dalam sebuah film Samurai X dengan tokohnya Rurouni Kenshin. Loh, ini ingatan-ingatan kolektif dibangun oleh semua bangsa. Nah, kita ini kadang-kadang lupa di situ. Sehingga maksud berdirinya museum ini kan membangun ingatan bahwa apa yang terjadi hari ini nggak bisa diputuskan dan lepaskan dari masa lalu. Makanya ketika peringatan Hari Santri itu mau disepakati, perdebatan yang paling keras bukan pada peristiwa perang semata-mata, tapi apakah terminologi santri ini, kalimat santri ini, apakah ini mewakili satu identitas atau satu entitas? Karena yang perang di Surabaya itu macam-macam. Dilihat dari cerita para pendahulu itu macam-macam, tergantung pekeknya. Kalau didikan ada, kalau BKR, kalau Heiho, Seinen dan Keibu dan Peta, begitu ada ledakan tawar itu merdeka. Kalau santri tawar Allahu Akbar. Tapi kalau orang Surabaya asli dor itu cok gitu. Nah, ini itu ada terjadi. Loh, artinya makanya perdebatannya makanya ketika berbicara tentang Hari Santri, mungkin nggak sebenarnya terminologi kalimat santri ini kan mewakili Allahu Akbar. Apakah yang cok tadi itu santri, apakah yang mereka itu santri? Dan di situ tuh waktu itu perdebatannya sengit ketika Hari Santri diusulkan. Betul loh. Tapi bahwa nyawa dibalik semua perang itu adalah seruan dari Tebu Ireng. Yang Tebu Ireng ini adalah pesantren yang identitasnya adalah Nahdlatul Ulama, yang secara tegas bahwa pesantren itu adalah penerus perjuangan Wali Songo. Maka kalimat santri itu ditarik mundur. Kapan ini kok terminologi ini muncul? Wong di tempat lain itu orang belajar itu tilmidun, muridun. Kok di sini tiba-tiba ada terminologi yang berbeda, santri. Dan pengasuhnya itu kiai. Padahal terminologi kiai itu kalau di Indonesia bisa macam-macam. Ada kebo ya Kiai Slamet, ada tombak Kiai Pleret, ada keris Kiai Sengkel
sengkelat. Ini dulu. Nah inilah, ini godokan. Waktu itu kementerian sudah iya. Apalagi yang tidak paham santri. Nah waktu itu untung salah satu menterinya kalau tidak salah Bu Gubernur ini, jadi dia paham. Kalau tidak pasti mental, karena ini tentang negara. Karena sudah ada hari guru, jelas terminologinya guru itu apa. Hari buruh jelas, hari pahlawan jelas. Nah ini nyisip dikit aja. 22 Oktober sebelum 10 November ini kalau ngitungnya nggak pas. Makanya santri, nah santri inilah yang kemudian menjadi identitas, dan itu menjadi wakil bahwa memang terminologi itu diambil karena seruan jihad itu dikeluarkan oleh Kiai Hasyim Asy'ari yang merupakan pengasuh pondok pesantren Tebu Ireng, Rois Akbar Jamaiyah Nahdlatul Ulama, yang tegas penerus Wali Songo. Nah santri Islam itu di zaman Wali Songo itu, tilmidun muridun itu masuknya menggunakan kalimat santri seiring dengan terminologi yang lain. Nek Allah pangeran, nek Rasulullah Gusti Kanjeng, nek Syekhun Ustadzun Kiai, tilmidun muridun santri, musola langgar, khol nyadran. Itu kan istilah-istilah awal masuk. Jadi santri itu identitas kaum muslimin yang belajar, yang merupakan penerus dari para wali. Loh, makanya diskusinya waktu itu sampai, nah wali apa? Gitu. Yang bawa Islam ke Indonesia kalau disebut wali, apakah santri ketika mengklaim bahwa kami penerus para wali, ini benar apa enggak? Karena di kelompok yang lain wali ini disebut nggak ada. Jadi kalau belajar Islam dalam konsep santri kok mengikuti wali, maka ini yang bagi kelompok yang lain disebut mungkotek. Bukan al ulama warasatul anbiya, karena al ulama warasatul anbiya. Tapi ini terus nih wali. Nah, wali itu terminologi yang paling susah akhir-akhir ini dipahami. Karena kemudian ada narasi besar yang gede yang mengatakan bahwa Islam kesini dibawa oleh saudagar. Ini kan pelajaran dibut dari kitab-kitab besar kan gitu. Cuman setelah kita lihat ini nggak pas. Karena apa? Di saat yang sama mengatakan bahwa sebelum Islam datang agamanya adalah Hindu. Nah kalau berbicara Hindu itu nggak bisa berbicara tentang saudagar dalam urusan agama, karena yang boleh ngomong agama dalam tradisi Hindu itu adalah Brahmana itu kasta tertinggi, dia yang ngomong agama. Kasta kesatria para raja nggak boleh ngomong agama. Kasta Wesya pegawai nggak boleh ngomong, kayak Kiai Jazuli nggak boleh ngomong, wong itu pegawai. Nah yang boleh, apalagi di bawahnya sudra itu nggak boleh ngomong. Oh sudra itu kasta keempat, itu isinya petani, pedagang. Sekaya apapun pedagang, dia nggak boleh ngomong agama. Makanya ketika ada terminologi Islam disebarkan oleh pedagang, itu nggak mungkin bisa diterima oleh orang Hindu, karena yang boleh ngomong agama adalah Brahmana. Nah yang bisa ngimbangi Brahmana yaitu wali. Konsep wali itu konsep yang imbang dengan Brahmana. Yang satu punya cakti, yang satu punya karomah. Jadi cakti, karomah. Makanya cerita pengislaman itu kan cerita tentang kesaktian, tentang terbang, tentang nusukin lidi. Itu cerita tentang kesaktian, karena memang yang berimbang. Makanya ada yang komplain, kenapa Indonesia Wali Songo tidak mengajari cara bercocok tanam? Loh, orang sini ngapain diajari bercocok tanam? Ini sudah bangsa gemaripah lojinawi. Kenapa tidak diajari perdagangan? Loh, bangsa ini bangsa pedagang. Jungjung Nusantara itu panjangnya 75 meter sampai ke jalur sutra. Berhentinya perdagangan Nusantara itu adalah karena kekalahan
Parameswara tahun 1515 di Selat Malaka, sehingga jalur perdagangan dikunci oleh oleh Portugis, sehingga nggak bisa keluar, teruskan sama Inggris. Nah makanya Singapura, Malaysia itu lebih aman karena apa? Masuk Traktat London wilayah Inggris. Makanya yang terakhir dikasih 1 jam lebih awal dari waktu Jakarta, sehingga bursa efeknya buka 1 jam lebih awal daripada bursa Jakarta ini kan. Nah wali, nah pertanyaannya adalah wali-wali sampai sini itu sebenarnya dunia ini sedang terjadi apa? Sesungguhnya apa sih? Kok tiba-tiba orang sampai ke sini, kemana-mana? Ini selain takdir loh ya. Selain takdir itu di sana memang ada peristiwa tukaran antara siapa? Ya antara Ahlul Bait sama Bani Umayyah, antara Yazid terus Sayyidina Hasan. Terlepas dari apapun provokasi di balik itu, terjadi tawuran. Jadi di samping itu tawuran itu bawa barokah. Jadi barokahnya di sana tawuran, gegeran, Islam bisa ke Indonesia. Selain memang takdir, kalau takdirnya ada, memang teksnya ada. Jadi ketika Rasulullah pertama di Arab, wakafa billahi syahida Muhammadur Rasulullah sendiri. Orang Arab nggak ngerti Nabi, karena Nabi itu konsep kitab suci. Orang Palestina yang ngerti Nabi, orang Madinah ngerti, orang Mekah nggak ngerti Nabi. Makanya disebut jahiliyah itu 571 sampai 600. Sini sudah maju. Makanya nggak ngerti kan Nabi. Ya kayak di sini lah, kalau kiai-kiai kan ngerti, orang sini ngerti. Kalau saya ini kiai, jadi ke sini aman. Nah kalau saya di pedalaman Irian yang nggak ngerti kiai kan, saya dikira tim pemburu babi. Jadi nggak usah marah gitu loh, ini kan problem pengetahuan. Jadi makanya Rasulullah berdoanya, Allah mati qaumi fa innahum la, yang nggak ngerti Nabi. Sampai akhirnya orang percaya kan, orang percaya sama Nabi yang disebut walladzina ma'ahu, ini sahabat. Makanya karena sama-sama Arab ya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Musuhnya asyidda wal kufarnya ya orang Arab. Makanya orang Jawa belum pernah dikafir-kafirkan sama Allah. Yang dikafir-kafirkan itu ya di sana itu temennya Abu Jahal, Abu Lahab. Makanya sahabat itu ya Abu Bakar, Umar, karena orang sana. Nggak ada sahabat namanya Joni. Jadi memang di situ. Nah, sampai kemudian ketemu resolusi kan, walladzina ma'ahu ini asyidda walal kufar, ketemu resolusi ruhama'u bainahum arahum rukaan sujada yabtaguna fadlan minallah waridwanan simahum fi wujuh min athari sujud. Ini proses ini selesai. Tapi kan sudah digambarkan bahwa akan bergerak. Mathaluhum fit taurat atau mathaluhum fil injil kadzar'in. Islam itu akan bergerak seperti tanaman. Dan makanya ketika wali datang ke sini itu nanam. Makanya tembang yang paling terkenal itu lirir tanduri wusu, lirir tandur, nanam kadzar'in. Nah ketika ditanam di sini oleh para wali ini itulah. Nah itu yang menggunakan terminologi sini, makanya kiai ini. Nah orang-orang kadang nanya, kenapa sih wali ini gimana proses kerjanya? Nah itu juga yang susah, karena hanya wali yang ngerti wali. Karena wali itu kalau dalam bahasa anak sekarang kan kerjaannya download. Jadi program kewalian itu adalah program downloadan. Karena wali itu kalau pengen sesuatu langsung download ke harddisknya Allah. Loh, Allah itu kan punya harddisk kan, punya cloud. Cloud itu kalau dalam bahasa sekarang, dulu waktu Rasulullah naik ke langit ya ditunjukin itu cloudku itu loh harddiskku, namanya Lauhil Mahfud. Jadi bukan Hakim Mahfud tapi Lauhil Mahfud. Ini pusat data seluruh dunia di situ ada. Jadi sampai kapan jatuhnya daun itu tahu. Makanya dulu Rois Akbar itu karena tahu downloadan di sana, makanya la khaufun alaihim walahum, ya nggak takut apa-apa, tahu gambarnya sana. Coba sekarang itu masih ada yang bisa download, pasti sudah tahu gambarnya, besok itu siapa presidennya, pasti sudah ada di sana. Cuman nggak ada yang bisa download itu kan, karena nggak ada yang kuat.
qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu. Itu tidak mudah. 3 tahun begini download, ya Allah ya Allah ya Allah. Makanya wali-wali itu wifi-nya gede karena download. Nah kita kalau tidak download kan tidur, ya Allah ya Allah ya. Makanya kita kalau mau kirim paketan susah. Kayak handphone kan, terhubung sama satelit, kita bisa kirim gambar, kirim foto kalau punya paketan data yang cukup. Cuman kalau pengen gambar nggak punya paketan, kita cari wifi gratisan ke warung.co.id. Nah sama dengan ketika kirim doa, kirim niat, kirim fatihah, kalau nggak punya wifi kita pakai apa? Wifi-nya Nabi, wifi-nya wali, ila hadrati ila ruhi, namanya tawasul, baru share it begitu. Jadi kan sama itu. Makanya ada yang mengatakan, oh itu doa kok dibagi, nggak bisa. Loh kau jangankan doa sepak bola aja bisa dibagi. Satu orang nonton di Qatar kemudian dinaikkan satelit, bagi ke seluruh dunia, namanya siaran langsung. Bagiannya sama. Makanya kalau ada orang nggak percaya doa bisa dikirim, orang itu nggak punya TV. Loh, ini kan terminologi wali itu begitu, jadi download wali itu. Makanya Mbah Hashim itu terkenal dengan downloadan setiap malam atau badan kafi, nggak pernah berhenti. Makanya tahu program di Surabaya itu mau seperti apa. Beliau tahu, makanya wani la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, tidak punya khawatir apa-apa. Dan program ini kan sudah diketahui oleh semua agama. Orang Yahudi Nasrani menyebut ke laut itu namanya Tabut Sulaiman. Orang Yunani yang Tuhannya Zeus mengatakan itu namanya kotak Pandora. Lah orang Jepang namanya kantong Doraemon. Jadi semua orang tahu. Nah itu wali. Makanya wali ketika datang ke sini tahu bangsa ini sudah makmur, sudah gemar ripah. Logiknya makanya nggak tabrakan. Kazarin beda dengan Tariq bin Ziyad ketika ke Eropa langsung kafir gitu, tabur di sana. Begitu sana balas habis. Iya kan, mau habis. Yang ke Afrika, Allah Akbar, ya suwe-suwe entek. Yang ke Cina diajari berdagang, sedikit keras, ya habis, nggak ada yang gerak. Tanaman itu nggak ada yang tumbuh. Yang tumbuh di sini kazarin akhrajasat ahu fa'azarahu fastaghladu fastama'ala suqi yujibu zurra al-yaqidu bihimul kufar. Tumbuh bener di sini ini kan gitu. Nah santri ini yang kemudian membangun, wali-wali ini membangun terminologi kazarin, tanaman, pangeran Allah, sampai akhir orang ngechat Lombok Gusti Kanjeng, dibangun terminologi itu. Nah yang paling berat itu adalah ketika menghadapi situasi di mana masyarakat ini sudah bineka tunggal ika, yang di sana masih suku bawa kobailah, bangsaku, sukuku, ben ini masih ribut itu di sana sampai hari ini belum selesai. Masih waja'alnakum suku bawa kobailah aja belum selesai. Di sini ini sudah inna akramakum indallahi atqakum. Pokoknya anggar mondok pinter jadi sekda, udah. Gak perlu ditanya ini bapaknya pernah jadi sekda, enggak, pinter, merdeka, pokoknya atqakum. Lalu itu makanya kan presiden kita juga nggak usum lagi terus ini. Nah, ini kita sudah melangkah sesuatu yang titik maju, sehingga tinggal nunggu ya ja'alahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Makanya bangsa-bangsa yang udah selesai itu. Lah Indonesia waktu itu udah selesai, sudah lewat. Makanya apa? Loh kok tiba-tiba wali ini download sesuatu yang paling sulit, mempertemukan titik perbedaan dengan konsep yang dibangun oleh Rasulullah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian semua para pemimpin yang harus hidup saling bertanggung jawab. Loh kok bisa menerapkan konsep ra'iyah? Wali ini kan kita kadang gak nalar itu. Oh iso wali yang lagi seberapa tahun itu merubah konsep gede dari raja hamba, kawulo gusti, hamba sahaya, itu dilebur dalam konsepnya Nabi namanya ra'iyah, yang sekarang disebut rakyat.
Itu satu-satunya negara muslim dunia yang sanggup menerapkan konsep ro'iyah untuk warga bangsanya, hanya muslim Indonesia. Tidak ada. Makanya ro'iyah ini rakyat. Jadi Indonesia itu bukan people. Kalau people itu vox populi, vox dei, suara mayoritas, suara Tuhan. Begitu dia mayoritas mengatakan kami wakil Tuhan, itulah makanya khilafah gak cocok di Indonesia, Hizbut Tahrir. Termasuk Ikhwanul Muslimin gak cocok di sini, dan pasti runtuh karena berhadapan dengan ro'iyah atau rakyat. Kita juga bukan komunis. Kalau komunis itu proletar. Jadi begitu proletar ini kuat, dia diktator proletar. Lihat, makanya nggak cocok ditabrak dengan ro'iyah atau rakyat. Ini konsep yang paling canggih di seluruh dunia. Makanya ro'iyah itu kalau kumpul namanya musyarakah, syarakat itu. Konsep perbedaan solusinya adalah wasyawirum fil amri musyawarah. Nah, yang bangun teritorinya karena para wali, maka kemudian teritorinya disebut wilayah. Jadi wali di tempat kita itu keramatnya itu kenapa? Sanggup bangun wilayah dan terstruktur. Kalau wali-wali di tempat lain itu kan hanya keramat itu aja, sekti ngono tapi nggak mampu membangun sebuah tatanan yang namanya wilayah. Nah begitu jadi itu bisa flat, yang kawulo jadi kulo, yang hamba saya, yang pikulun ulun, kelas tinggi jadi ulun, bahasa biasa orang Banjar ya. Yang Jawa Barat jadi abdi, jadi abdi. Ini bisa terjadi. Dan itu dilebur gitu loh. Nah, makanya konsep ini diemban betul sama penerusnya wali yang namanya santri, sehingga kemudian santri melakukan pembebasan wilayah gitu. Nah ketika santri melakukan pembebasan wilayah, puncaknya itu adalah sebenarnya perang Jawa itu loh puncak yang sampai Belanda bangkrut. Nah kakek-kakek buyutnya Mbah Hashim ini pemberontak semua di sananya menurut Belanda. Jadi kalau darah Mbah Hashim itu pakainya pemberontak. Mbah Asyari, Mbah Wahid, Solo Tigo, ini pasukan-pasukan yang melawan Belanda, yang akhirnya Belanda bangkrut itu gitu loh. Belanda bangkrut, sehingga kemudian Van de Venter, salah satu anggota Volkskrant Belanda, lapor kepada Ratu Wilhelmina, jangan lagi melakukan penjajahan dengan kekerasan. Itu disepakati oleh Wilhelmina bahwa anak-anak inlander ini boleh sekolah. Lahirlah politik namanya politik etis. Begitu politik etis itu diberlakukan, anak-anak Indonesia bisa sekolah.